Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Farah Ayu Nuraini dari program studi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Check it out. Konsep dasar IPS. Yang pertama ada individu. Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Kata individu berasal dari bahasa Yunani, individuum yang artinya tidak terbagi, di mana dalam ilmu sosiologi, individu diartikan sebagai sebuah organisasi atau seseorang yang bebas atau tidak terikat dengan organisasi yang lain, baik dalam hal tindakan, pikiran, maupun tingkah laku. Di dalam individu itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ada individu memiliki raga atau jasmani yang khas yang membedakan satu dengan yang lainnya, meskipun memiliki ciri umum yang sama sebagai manusia. Yang kedua, individu memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan hasrat, sehingga dapat menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Yang ketiga, individu memiliki kepribadian dan bakat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Keempat, individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda dengan yang lainnya. Kelima, individu memiliki naluri untuk bertahan hidup, naluri untuk mempertahankan keturunan, dan naluri untuk mencari kepuasan. Keenam, individu akan memiliki karakteristik yang sama dengan individu lainnya yang berbeda dalam kelompok yang sama. Di dalam individu mempunyai karakteristik. Yang pertama ada openness to experience, yaitu artinya karakteristik individu yang terbuka terhadap pengalaman baru, baik berupa ide maupun imajinasi. Umumnya individu yang memiliki karakter ini suka berpikir secara mendalam, cerdik, kreatif, artistik, memiliki rasa penasaran tinggi, inovatif, dan sering merefleksikan diri. Yang kedua ada conscientiousness, yaitu karakteristik individu yang sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam melakukan suatu tindakan. Umumnya individu dengan karakter ini memiliki disiplin yang tinggi, rajin, dapat diandalkan, bertanggung jawab, serta bekerja dengan cermat dan terperinci. Yang ketiga ada extraversion, yaitu karakteristik individu yang terbuka dan nyaman bila berinteraksi dengan orang lain. Umumnya, individu dengan karakter ini senang bergaul, ramah, antusias, mudah bersosialisasi, dan tegas. Keempat, ada agreeableness, yaitu karakter individu yang kooperatif dan selalu ingin menghindari konflik terbuka dengan orang lain. Individu dengan karakter ini suka menolong, tidak egois, bisa dipercaya, penuh perhatian, dan tidak menyukai perselisihan. Yang kelima, ada neokritis, yaitu karakteristik individu yang terbuka terhadap tekanan dan menilai kemampuan seseorang dalam menahan stres. Kelompok itu apa sih? Kelompok itu individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan, serta terdapat dalam ikatan hidup bersama tersebut adanya interaksi dan interelasi sosial, serta organisasi antar anggota. Kelompok merupakan inti kehidupan dalam masyarakat. Secara sosiologi, kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan DNA interaksi di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Di dalam kelompok itu sendiri juga mempunyai karakteristik. Yang pertama, ada terjadi interaksi antara orang-orang yang ada di dalam kumpulan. Kedua, terbentuknya ikatan emosional antar anggota kelompok. Ketiga, anggota memiliki tujuan atau kepentingan bersama yang ingin dicapai. Keempat, terjadi suasana mempengaruhi dan terpengaruhi antara anggota kelompok sehingga menimbulkan suasana ketergantungan antar anggota. Yang kelima, adanya kepemimpinan atau leadership yang dipatuhi dalam rangka mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Yang keenam, norma yang diakui dan diikuti secara penuh oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Kemudian ada masyarakat.
Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang artinya kawan. Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya, dapat saling berinteraksi. Definisi lain masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang. Yang kedua, bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan. Keempat, menghasilkan kebudayaan yang menggunakan kebudayaan. Syarat fungsional masyarakat yang pertama ada fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko-organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya. Yang kedua, fungsi integrasi. Hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem. Yang keempat, fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kebudayaan. Hal itu berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat. Oleh karena itu, diorientasikan pada realita yang terakhir. Yang keempat, fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat dan memobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang individu, kelompok, dan masyarakat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata dalam memperjelaskannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.